udah 50 ke atas ya. Semoga teman-teman yang lainnya juga buru banget ini untuk join karena kita bakalan mulai acaranya sebentar lagi. Oke, sebelum kita mulai acaranya nih, aku pengen semuanya pada on cam dong. Biar aku nggak sendiri nih bicara di sini kan ya, teman-teman semuanya. Kalau dari teman-teman ada yang bisa on cam, boleh banget nih untuk on cam biar temenin aku juga nih untuk mengisi acara talk show kita pada malam hari ini. Oke, aku masih nunggu ya. Ini pada on cam gak nih? Ini udah ada Kak Yasar, ada Kak Syafina nih yang on cam, ada Kak Arif, ada Kak Abdul. Jangan kalah nih teman-teman semuanya on cam juga ya, biar aku udah bisa notice nih teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, nampaknya semuanya muka-mukanya udah pada semangat ya semuanya. Jadi mungkin aku bakalan mulai aja. Oke, di sini tadi ada yang bocor ya suaranya, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita mulai. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Sehari Menjadi yang merupakan salah satu rangkaian acara dari program Sebulan Menjadi. Oke, buat teman-teman aku ingetin lagi ya yang belum on cam, ayo kita on cam biar bisa sama-sama nih kita meriahin acara talk show pada malam hari ini, oke? Nah, aku juga pengen nih memberikan informasi ke teman-teman. Informasinya nih penting nggak penting, penting ya, penting banget ya. Penting banget karena di akhir sesi nanti bakalan ada nih link feedback yang harus diisi oleh teman-teman semuanya. Oke, jadi stay tune terus dari awal sampai akhir acara, oke? Oke, nah karena udah semuanya pada ini udah pada on cam semuanya, dan tadi ya aku udah infoin tentang feedback. Kalian udah semuanya udah paham kan ya, bakalan dibagiin di akhir acara. Jadi stay tune dari awal acara sampai akhir acara. Nah, kalau kalian udah paham, boleh banget nih untuk langsung thumbs up aja kayak gini. Biar aku bisa tahu kalau kalian semuanya udah paham nih sama feedback tadi gitu. Mana nih semua thumbs up-nya? Ini udah ada 1, 2, 3, 4. Oke, aku tunggu nih yang lain ya. Ini udah 62 orang, tapi kok thumbs up-nya masih satuan ya. Oke, ini udah ada 9 orang. Lagi-lagi 10 orang yuk. Oke, udah sampai 10 orang. Oke. Nah, ini aku udah makin antusias ya untuk bisa nge-MC pada malam hari ini. Tapi kan aku tadi udah ini ya, aku tadi udah sapa-sapa, tapi aku nggak memperkenalkan diri nih terlebih dahulu. Oke, jadi aku izinkan aku dulu ya perkenalan diri. Nama aku Syahman dan aku adalah MC sekaligus moderator dalam acara talk show pada malam hari ini. Oke, talk show apa sih yang bakalan kita usung di malam hari ini? Nah, talk show ini akan mengambil judul Sehari Menjadi Mahasiswa apa yo? Mahasiswa Hubungan Internasional. Jadi nanti kita bakalan ulik-ulik nih tentang apa itu mahasiswa hubungan internasional, jurusannya itu kayak gimana sih, menyeramkan nggak ya? Terus pokoknya semua insight-insight tentang HI bakalan dibahas oleh speaker-speaker kita yang nggak kalah menariknya. Tapi sebelum kita masuk ke inti acara, aku mau kenalin dulu nih. GMG, Global Millennial Group. Nah, seperti yang kalian lihat nih di monitor, Global Millennial Group adalah perusahaan startup yang fokus mengupayakan pendidikan berkualitas dengan menyediakan berbagai kegiatan pendidikan informal dan platform pengembangan diri. Nah, salah satu programnya nih itu namanya yang sekarang teman-teman lagi hadirin Sehari Menjadi. Nanti di sini kita bakal ulik-ulik nih tentang apa itu hubungan internasional secara lengkap, tuntas, dan pokoknya dengan speaker yang keren-keren. Oke, next operator. Oke. Nah, dengan mengadakan lebih dari 15 program nih. Di sini kita udah ngadain di GMG ini kita udah ngadain lebih dari 15 program dan memberikan impact kepada lebih dari 200.000 partisipan di lebih dari 35 negara. Oke, gila banget kan? Ini udah 200.000 lebih nih. Dan nggak cuma di Indonesia doang nih, tapi di 35 negara. Dan kita juga udah bermitra nih di lebih dari 300 partners. Nah, selain itu, kami telah juga nih mendapatkan beberapa penghargaan kayak pengakuan dan kerjasama dengan ASEAN, UNHCR, UNODC, dan sebagainya. Oke, ini keren-keren banget ya.
Oke, next. Nah, ini ada 5 program besar kita nih di GMG. Yang pertama itu namanya GMMUN, yang kedua itu Indonesia SDG Summit, yang ketiga Be Global Indonesia, yang keempat Global Millennial Scholarship, dan yang kelima terakhir yaitu Sebulan Menjadi, yang merupakan program baru di sini yang bergerak di bidang wadah untuk para pelajar di Indonesia merasakan bagaimana sih belajar di suatu jurusan yang disertai dengan pendampingan dan agenda pembelajaran sesuai dengan mata kuliah dari jurusan tersebut. Oke. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini kita juga udah menawarkan ya berbagai fasilitas membership untuk teman-teman untuk mempermudah nih para teman-teman untuk mengikuti rangkaian acara kita. Yaitu ada 3 kategori seperti yang teman-teman bisa lihat ya di monitor. Ada bronze, ada silver, dan juga ada gold dengan benefit dan harganya masing-masing. Teman-teman bisa screenshot aja kalau teman-teman pengen lihat lebih detail lagi ya tentang harga dan benefitnya. Oke, next. Oke, selanjutnya selain membership nih, kita juga ada yang namanya Global Millennial Store. Nah, yang mana itu tuh nawarin official merchandise GMG, yaitu kaos dengan desain-desain yang keren banget, yang bisa kalian lihat di link yang ada di monitor juga. Ini linknya linktree.ee/gmillennial.store. Oke, nah itu juga ada desain-desain menarik banget ya di monitor. Jadi buruan deh teman-teman kalau mau dapetin kaos menarik dari GMG kapan lagi kan ya. Langsung aja nih untuk daftar, bukan daftar ya, untuk pesen. Oke, nah selanjutnya ke slide berikutnya. Oke, nah di Sebulan Menjadi ini yang menjadi salah satu program di bawah GMG atau Global Millennial Group, seperti yang aku udah bilang sebelumnya ya, ini tuh bergerak di bidang wadah untuk para pelajar Indonesia merasakan bagaimana belajar di suatu jurusan disertai pendampingan dan agenda pembelajaran selama 1 bulan. Oke. Terakhir, kita ke slide terakhir. Oke, nah di slide terakhir ini, lucky for you semuanya yang udah hadir di acara talk show kita pada malam hari ini, karena akan kita kasih nih reference kode untuk mendapatkan diskon saat mendaftar di rangkaian program kita, yaitu webinar GMG. Nah, aku juga mau kasih tahu dulu nih Bu, buat kalian, quotes menarik banget yang sering banget ya dipakai di GMG, yaitu be borderless. Kalau kata Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oke, mantep banget ya quotes-nya pada talk show malam hari ini. Ini udah cocok banget nih jadi quotes yang untuk memulai acara talk show kita. Oke, nah tidak henti-hentinya ya, aku punya informasi menarik lagi nih ke teman-teman semuanya, di mana teman-teman juga akan mengadakan kita nih akan mengadakan giveaway kepada teman-teman semuanya yang hadir untuk bagi teman-teman yang kayak mau dapat giveaway-nya harus mengunggah story Instagram selama webinar ini dan tag @sebulanmenjadi dan @global millennial group. Itu semua huruf sambung ya teman-teman. Jadi satu akun @sebulanmenjadi dan @global millennial group. Nah, terus unggah story-nya tuh bisa dalam bentuk screenshot, acara melalui Zoom, atau mungkin nih teman-teman semuanya yang lagi streaming di YouTube juga boleh banget untuk di screenshot, kemudian dijadiin story, kemudian hasil dari screenshotan story itu teman-teman submit ke form bit.ly/sm-gafeb. Nah, mungkin dari panitianya bisa minta tolong ya untuk di copy-in nih di chat box biar teman-temannya bisa lebih notice nih ya linknya nanti. Oke, nantinya pemenang yang beruntung, iya kan, gak asik kan kalau nggak ada hadiahnya kan ya. Oke. Jadi pemenang yang beruntung ini akan diumumkan setelah sesi ini berakhir di grup Telegram ya. Jadi jangan lupa untuk ikutan karena bakalan menarik banget sih. Ini juga effortless banget kan ya. Tinggal upload aja di screenshot terus di-upload
di Instagram kalian, terus di screenshotan hasil story-nya, kemudian di-upload atau di-submit di link yang udah di-share di kolom chat. Oke, selanjutnya secara resmi nih, aku akan memulai acara dengan sambutan pembukaan dulu nih dari Director of Program Management kita yang super duper keren teman-teman. Apalagi kalau bukan Kak Yasar. Halo Kak Yasar. Halo Kak Syahman. Oke nih, Kak Yasar udah ada di sini dan nampaknya wajahnya Kak Yasar udah semangat banget ya nih untuk memberikan sambutan di talk show pada malam hari ini. Oke, kalau gitu untuk waktu dan tempat saya silahkan. Oke, makasih Syahman. Dan selamat malam buat semua peserta talk show sehari menjadi mahasiswa hubungan internasional pada malam ini. Yang berbahagia dan tentunya semoga sehat selalu ya semuanya. Kenalkan, aku Yasar selaku Director Program Manajemen dari Sebulan Menjadi. Nah, aku juga mau ngucapin nih terima kasih pada semua peserta yang telah hadir dan antusiasmenya yang terlihat sangat tinggi pada hari ini. Dan kami juga berharap bahwa acara malam ini akan menambah insight dan tentunya wawasan tentang jurusan hubungan internasional agar lebih mantap nih untuk memilih jurusan tersebut di perkuliahan nantinya. Selain itu, pada kesempatan kali ini, sehari menjadi sendiri kedatangan nih dua speaker yang menarik dan memiliki prestasi tentunya. Dan aku ucapin terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Juan yang telah berkenan hadir pada acara malam ini untuk membagikan insight tentang jurusan hubungan internasional. Nah, mungkin akhir kata dari aku, tetap semangat buat teman-teman semua dan menyerap informasi yang baru dari Kak Ayu dan Kak Juan. Dan terima kasih, dan aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih, Caman. Oke, sama-sama Kak Yasar. Oke, menarik banget ya. Tadi udah dikasihkan sambutan yang sangat meriah nih dari Kak Yasar. Terima kasih banyak ya Kak Yasar atas pidato pembukaan yang sangat inspiratif dan tentunya memotivasi kita semua ya. Kalau gitu sebagai apresiasinya, aku pengen nih semuanya pada applause dong nih, karena udah effort kan ya kayak Yasarnya untuk sambutan, kita applause dulu nih. Applause virtual. Oke, udah ada. Wah, ini udah banyak banget yang applause. 12 orang, 13, dan semakin banyak lagi. Oke. Aku yakin dari sambutan aja, ini kita udah excited banget ya, apalagi nanti di main acaranya nih, di inti acaranya. Aku pengen semuanya pada excited lagi nih. Jadi aku pengen encourage lagi ke teman-teman semuanya untuk pada on cam, biar kita bisa lihat nih muka-muka excited, muka-muka cantik, muka-muka gantengnya semua, biar nanti aku juga makin semangat nih untuk bawain acara talk show pada malam hari ini. Oke, teman-teman, tidak bosan-bosannya aku ngingetin lagi ya, nanti di akhir acara bakal ada dibagiin link feedback form di live chat Zoom dan di YouTube. Bagi teman-teman yang lagi nonton streaming di YouTube, jangan lupa untuk mengisi feedback form itu sebagai persyaratan apa ya? Persyaratan sertifikat. Jadi teman-teman nanti bakalan dapat sertifikat setelah ngisi link feedback di akhir acara. Jadi harus pantau terus acara kita dari awal sampai akhir dan tentunya on cam lebih baik ya, biar aku juga bisa lihat nih teman-teman semuanya. Oke, pada talk show hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua speaker yang menarik yang udah dibocorin nih namanya sama Kak Yasar tadi ya. Yang pertama itu dari Kak Christina Dwi Permata Ayu dan Kak Juan Bezalia Supriyanto. Oke, mungkin aku bisa sapa-sapa dulu ya. Halo Kak Ayu. Halo. Mana nih? Oke. Nah, halo Kak Ayu. Nah, aku izin perkenalkan Kak Ayu dulu ya. Oke, jadi Kak Ayu ini adalah seorang mahasiswi semester 4 jurusan Hubungan Internasional di universitas yang bergengsi ya, yang bergengsi banget nih ya, apalagi kalau bukan Universitas Indonesia. Nah, Kak Ayu ini pernah nih meraih Tanata Foundation Scholarship Awardee. Wah, keren banget ya. Oke, nah selanjutnya kita kedatangan lagi nih speaker yang nggak kalah keren. Speaker kedua yaitu Kak Juan. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Juan. Halo, Syahman. Malam. Oke. Nah, Kak Juan udah hadir juga nih di talk show kita. Aku izin perkenalin dulu nih ya Kak Juan. Nah, Kak Juan ini sekarang lagi nempuh semester 6 jurusan Hubungan Internasional di BINUS University sekaligus sebagai Vice President Director at Foreign Policy Community of
Indonesia, Chapter BINUS University. Wah, keren banget ya speaker-speaker kita yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini aku yakin kita bakalan makin semangat lagi ya, karena udah tahu nih background dari speaker-speaker yang, wah, pengalamannya pasti udah nggak diragukan lagi ya, apalagi di jurusan hubungan internasional. Oke, baiklah, tanpa basa-basi lagi ya, aku bakalan sambut pembicara yang luar biasa ini untuk hadir di spotlight kita pada talk show hari ini, biar aku nggak sendirian. Nah, untuk Kak Ayu dan Kak Juan, halo Kak Ayu, Kak Juan. Aku sapa lagi ya. Halo, halo. Halo. Oke, nah di sini kita udah berkumpul nih ya, 3 orang, kita jadi trio macan kali ya. Oke, nah pertama aku mau nanya dulu nih kabarnya Kak Ayu dulu deh. Kabar Kak Ayu bagaimana nih Kak? Biasa-biasa aja kah atau excited kah atau gimana nih Kak? Halo, suaraku aman kan ya, Sahmed? Aman. Aman Oke, banget. kabarku baik banget. Kalau Sahmed sendiri gimana kabarnya? Wah, luar biasa banget loh. Harus ini dong, harus semangat dong. Kita kan lagi di depan anak-anak yang excited juga kan ya sama HI. Jadi kita harus semangat, apalagi MC-nya ya, ini udah keringatan parah nih ya saking semangatnya. Oke, sekarang lanjut lagi ke Kak Juan. Gimana nih kabarnya Kak Juan? Baik, kabar baik. Meskipun lagi UAS, diharuskan baik ya. Oke, di sini lagi ada pikiran yang ngebagi fokus ya, tapi tetap excited ya, intinya di acara kita ini pastinya dong harus semangat. Oke, di sini juga partisipannya udah mulai banyak banget ya. Aku jadi udah mulai nervous banget nih ya untuk mimpin acaranya, tapi aku nggak bakalan nervous karena udah ditemenin sama Kak Ayu sama Kak Juan juga di spotlight kita pada malam hari ini, oke? Nah, pastinya teman-teman juga udah pada excited parah buat dapetin ilmu baru seputar jurusan hubungan internasional. Oke, luar biasa banget ya. Meskipun di tengah kondisi pandemi ini, kita masih diberi ini kesempatan untuk berkumpul dan saling bertukar ilmu pada malam hari ini. Dan aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih nih sama Kak Ayu, sama Kak Juan udah luangin waktunya, walaupun di tengah kesibukannya, ujian, atau intern mungkin, atau apalah itu ya. Pokoknya tetap menyempatkan hadir di acara kita. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Kita langsung mulai aja ke bagian yang buat teman-teman ini makin excited, yaitu aku pengen tanya-tanya sama Kak Juan sama Kak Ayu tentang perspektifnya. Nggak jauh-jauh kok, ini nggak sampai ke ini ya, nggak sampai ke Eropa gitu ya, nggak. Jadi cuman di Indonesia aja, karena kita bakal ngebahas tentang hubungan internasional aja ya. Oke, nah pertama nih pertanyaan yang most requested banget ya. Motivasi kakak untuk daftar jurusan HI itu apa sih? Gitu. Apa yang membuat HI itu menarik gitu buat kakak? Oke, aku bakalan nunjuk siapa ya dulu yang jawabnya. Aku galau nih ya. Aku mulai dari Kak Juan dulu nih ya. Kak Juan, apa nih Kak motivasinya? Oke, motivasi ya. Kalau jujur sebenarnya motivasinya karena pengen lari dari matematika sih sebenarnya dulu awalnya. Jadi karena sudah 3 tahun IPA ya, 3 tahun IPA terus kayak udah jenuh gitu sama yang namanya matematika, terus tiba-tiba pikir apa ya kayaknya jurusan yang bisa jadi tempat lari dari matematika, dan akhirnya nemu HI gitu. Dan kalau yang bikin menarik sendiri HI itu sebenarnya karena label internasionalnya sendiri sih. Mungkin kan orang-orang lihat kayak hubungan internasional, wah keren nih ada internasionalnya ya. Dulu aku juga gitu, kemakan omongan internasional itu. Jadi kayak internasional tuh jadi daya tariknya sendiri sih. Karena kan dari internasional tuh orang-orang bilang kayak nanti bisa jadi dubes lah, bisa jalan-jalan sambil kerja. Nah itu jujur itu salah satu yang bikin menarik sih waktu aku milih jurusan selain karena pengen lari dari matematika. Oke, ini unexpected banget ya jawabannya. Ini sebagai bentuk pelarian seorang Kak Juan ya terhadap matematika ya. Mungkin seserem itu ya matematika ya teman-teman. Oke, nah keren banget nih alasan Kak Juan. Salah satunya karena pelarian. Aku cuma ingat pelarian ya. Oke, enggak dong. Tentunya karena ada label internasionalnya ya. Jadi kayak kita lebih banyak
pokoknya reach banyak relasi ya di luar sana gitu. Oke, sekarang aku mau nanya lagi ke Kak Ayu nih, karena mukanya Kak Ayu nih udah excited banget nih untuk jawab pertanyaan pertama. Oke, langsung aja nih Kak Ayu, motivasi kakak untuk untuk daftar jurusan HI itu apa sih, dan apa yang ngebuat HI ini menarik karena kan udah laluin ya 4 semester, apa nih yang buatnya menarik gitu? Jujur ya, sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih sama Kak Juan tadi. Cuman bedanya kalau Kak Juan kan matematika, kalau aku lari dari fisika karena kayak ya udahlah dari SMA itu kan 3 tahun juga IPA kebetulan, terus kayak anti banget gitu kan. Terus mulai tuh cari-cari jurusan. Aku langsung, tapi waktu itu aku nggak menyasar ke HI langsung gitu. Aku nyasarnya ke Sosum gitu. Nah terus karena dulu aku tuh ngincer kampusnya dulu kan. Aku dulu ngincer UI, terus aku cari itu di Sosum UI itu passing grade-nya yang tinggi apa ya gitu. Nah waktu itu kebetulan HI sama Kom gitu. Baru aku cari-cari deh HI gimana, Kom gimana gitu. Oh kayaknya seru nih daftar jurusan yang passing grade-nya tinggi gitu. Emang rada cari meninggal gitu ya. Terus kayak ya udah deh. Akhirnya setelah cari-cari, terus aku pernah tuh dengar dari salah satu cutting gitu kalau HI itu belajar hukum iya, tapi belajar komunikasi juga iya gitu. Itu sih yang bikin aku tertarik. Itu Syama. Oke, menarik banget ya jawaban kedua suhu kita pada malam hari ini. Ya karena kesimpulan yang bisa diambil ya, karena Kak Ayu dan Kak Jan ini menghindari sesuatu yang berhubungan dengan hitung-hitungan ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke pertanyaan kedua. Ini nggak jauh beda ya sama pertanyaan pertama, tapi mungkin dari Kak Ayu dan Kak Juan bisa elaborasi lagi ya, biar teman-teman juga bisa lebih paham nih ya. Pertanyaan kedua yaitu, apa sih kelebihan dari jurusan hubungan internasional sejauh ini menurut kakak nih? Oke, karena udah dari Kak Juan tadi, sekarang aku mulai dari Kak Ayu lagi nih. Apa nih Kak? Oke, kalau dari yang sejauh aku rasain ya, yang pertama itu HI itu multidisipliner banget gitu. Multidisipliner itu apa? Multi itu kan banyak, disiplin itu ya udah disiplin gitu. Maksudnya HI itu mempelajari banyak hal banget, mulai dari ekonomi dipelajarin, keamanan juga, terus masyarakat transnasional juga dipelajarin gitu. Jadi lingkup ilmunya tuh luas banget gitu. Jadi prospek yang kita dapatkan itu juga lebih luas gitu, tergantung kita mau fokusin kemana. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku ngerasa bahwasanya HI itu ngelatih critical thinking aku gitu, karena banyak kan ya tugasnya itu isinya analisis gitu. Jadi secara nggak langsung HI itu ngelatih critical thinking aku itu tadi gitu sih Syama. Oke, jadi intinya ngelatih critical thinking ya, kelebihan dari HI. Aku kira tadi kelebihannya karena nggak ada hitung-hitungannya ya. Oke, kita langsung aja ke Kak Juan nih. Nah, Kak Juan, apa sih kelebihan dari jurusan HI menurut kakak nih? Oke, kalau menurut aku sama sih kayak yang sudah Christine tadi ngomongin, kayak HI itu sebenarnya ilmunya luas. Jadi kan tadi aku bilang kayak mungkin orang-orang ngomongnya HI itu belajar internasional doang, kayak hubungan antar negara, terus belajarnya kayak bahasa Inggris atau prospeknya cuma di dubes, kementerian. Tapi itu sebenarnya HI itu luas banget. Kayak tadi udah dibilang, kayak kita tuh belajar bisa manusia kita pelajari, interaksi manusia, terus interaksi organisasi internasional itu juga kita pelajari. Nah, kalau di BINUS itu sendiri kan kita nanti itu ada kayak penjurusan. Jadi itu selain belajar ilmu dasar, kita juga bakal belajar terkait penjurusan topik-topik yang diminati gitu. Jadi misalnya media, atau ekonomi, atau keamanan. Nah, dari penjurusan-penjurusan ini, jadi nanti kalian bisa punya prospek yang luas gitu. Nggak cuma fokus di kerja kayak dubes yang banyak orang tahu, atau kementerian. Kalian juga bisa kerja di sektor-sektor yang lain yang terkait sama minat kalian. Bahkan ada satu senior aku yang jurusan HI tapi kerjanya sekarang kerja di developer game Garena. Itu kan kayak agak jauh ya dari HI ke game, tapi ya itu kenyataannya memang HI itu luas banget. Jadi itu jadi kelebihan, keunikan sendiri sih HI menurut aku, karena ilmunya yang luas itu tadi. Oke, mantep banget ya teman-teman semuanya di sini. Dengerin tuh ya, HI itu luas banget ya ini jurusannya. Jadi bisa masuk-masuk ke berbagai perusahaan karena
yakin dan percaya semua perusahaan itu membutuhkan seorang HI gitu. Oke. Karena kita belajar ekonomi juga ya tadi, ekonomi, keamanan, terus tadi juga tentunya belajar politik juga dan komunikasi tentunya ya. Oke, ini menarik banget ya jurusan HI. Oke, sekarang aku ke pertanyaan ketiga lagi. Ini pertanyaan most requested juga ya. Jadi, apakah mahasiswa hubungan HI itu harus bisa bahasa Inggris dan atau menguasai bahasa asing lain? Oke, itu pertanyaannya paling banyak banget ya. Dan teman-temannya ini aku yakin udah pada penasaran ya. Kita langsung mendengarkan klarifikasi dari kedua suhu kita pada malam hari ini. Oke, langsung aja mulai dari Kak siapa dulu nih ya? Kak Juan dulu nih ya. Oke, langsung Kak Juan. Oke, harus bisa bahasa Inggris atau enggak? Kalau jawaban aku sendiri nggak harus, itu sama sekali nggak wajib. Tapi bukan berarti kalian yang udah jago bahasa Inggris itu nggak pakai ilmunya. Bahasa Inggris itu menurut aku di HI lebih nilai plus buat kalian, karena itu nanti di tugas-tugasnya itu kan kalian perlu buat paper, buat analisis. Nah, itu tuh kalian bakal berhubungan sama yang namanya bahasa Inggris. Jadi mungkin buat kalian yang udah jago itu bakal jadi nilai plus karena kalian udah terbiasa nih sama yang namanya bahasa Inggris, yang namanya vocabulary di bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lebih gampang. Tapi bukan berarti kalian yang nggak bisa bahasa Inggris terus nggak bisa ngapa-ngapain di HI. Nggak, kalian kan masih bisa belajar selama HI. Dulu aku juga awal-awal masuk HI itu kayak masih nggak terlalu jago gitu bahasa Inggrisnya. Terus sekarang nggak jago juga sih sebenarnya. Nggak, maksudnya sekarang lumayan lah, lumayan sudah berkembang. Maksudnya kan kita belajar sambil praktek gitu. Jadi ya kalau ditanya harus bisa bahasa Inggris atau bahasa asing, nggak harus. Tapi kalau kalian bisa itu jadi nilai plus tersendiri buat kalian. Oke, mantap banget ya. Jadi nggak harus bahasa Inggris, tapi ya kalau teman selayaknya jurusan lain ya, kalau teman-teman mau belajar ya pasti juga bakalan ini sih, bakalan tetap bisa beradaptasi dengan dunia HI gitu. Oke, nah aku langsung mau lanjut lagi ke Kak Ayu nih, perspektifnya tentang jurusan HI. Apa nih Kak, harus menguasai Kak atau gimana nih? Sebenarnya kalau dari perspektif aku nggak jauh beda sih sama Kak Juan tadi. Nggak harus bisa, tapi kalau bisa itu bakal ngebantu banget gitu. Kenapa ngebantu? Aku ya tadi nih Kak Juan ngebahas tugas-tugas gitu kan. Nah soalnya kalau yang aku rasain sendiri di universitas aku itu untuk jurusan HI ya, itu mungkin aku bisa bilang 90%, 80-90% bahan bacaan yang dikasih sama dosen itu dalam bahasa Inggris gitu. Nah tapi untuk aktivitas sehari-harinya kayak presentasi, terus diskusi di kelas, itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak harus bisa, tapi bakal membantu banget. Terus kalau yang nggak bisa gimana Kak? Tenang aja, kan ada Google Translate gitu kan. Cuman butuh ngerti kan bahan bacaannya apa gitu. Jadi tidak usah berkecil hati guys. Tapi sama kayak yang dibilang Kak Juan tadi, kalau udah jago itu juga nggak rugi kok gitu. Itu Syaman kalau dari aku. Oke, mantap banget ya. Jadi intinya kalau mau pengen belajar ya pasti bakalan keburu kok nih kalau HI itu. Itu pokoknya belajar aja sih ya. Kita mulai dari nol aja ya teman-teman. Intinya ada niat nih untuk belajar tentunya. Oke, sekarang aku langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat ini agak relate ya sama jawaban Kak Ayu tadi tentang apa aja sih yang dipelajarin di jurusan HI. Tapi kayaknya itu agak menjabarkan banyak banget ya. Nanti kita sampai besok nih belum selesai-selesai ya sebutin matkulnya semua. Jadi aku pengen langsung singkatin aja apa sih matkul tersulit yang ada di HI. Oke, ini menurut perspektif masing-masing ya, nggak boleh sama ya. Oke, aku langsung mulai aja dulu dari Kak Ayu nih. Matkul tersulit dan kenapa? Gitu. Oke, mungkin karena aku masih semester 4 ya gitu. Berarti kan yang udah aku lewati itu 3 semester. Jadi pilihan matkulnya juga nggak sebanyak itu. Tapi sejauh ini yang paling susah itu justru matkul core-nya HI, yaitu teori hubungan internasional. Kenapa susah? Istilahnya kayak skripsi kecil-kecilan gitu kalau tugasnya itu. Jadi diminta untuk mengangkat sebuah kasusnya kita yang nentuin. Tuh. Oke, nah itu tadi ya versi Kak Ayu. Sekarang versi Kak Juan nih, yang paling sulit apa nih Kak?
Yang paling sulit sebenarnya lumayan banyak sih menurut aku yang sulit di HI. Mungkin benar yang tadi ya Christine bilang teori itu juga lumayan sulit karena aku dapat mata kuliah teori dasar-dasar teori itu semester 1. Jadi benar-benar baru lulus dari kuliah SMA masih ada hitung-hitungan, otaknya masih otak-otak rumus, terus tiba-tiba disuruh belajar yang namanya rumus kayak baca buku, apa bahasa-bahasanya tuh bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa IPS. Nah, itu kan masih penyesuaian, jadi itu menurut aku agak susah sih waktu belajar tentang teori-teori dasar HI. Selain itu, yang susah itu juga ekonomi, karena jujur eh, ekonomi itu buat orang yang nggak pernah masuk di bidang ekonomi, masuk belajar ekonomi itu kayak masuk di dunia baru gitu. Karena ada istilah-istilah ekonomi baru yang harus kalian pelajari. Terus di ekonomi kan kita juga eh, bakal belajar kayak mungkin rumus rumus gitu, dan rumus-rumusnya mungkin bakal lebih ribet karena hukum internasional. Itu salah satu yang menurut aku susah banget karena hukum internasional itu banyak banget, dan kita itu selain belajar hukum internasional, kita juga di hukum internasional belajar yang namanya sejarah. Jadi kalau di hukum internasional itu sejarah bisa dijadikan patokan untuk hukum internasional. Jadi itu kayak pusing banget waktu itu, selain kita harus ngafal hukum internasional yang cocok apa, terus kita juga harus belajar sejarah, kisah apa, peristiwa-peristiwa sejarah yang lumayan ribet dan dielaborasi sama hukum internasional. Kalau yang mudah, menurut aku selain itu semuanya mudah, cuman yang paling mudah itu mungkin mata kuliah diplomasi sih. Karena waktu itu aku dapatnya, eh, jadi kita kayak semacam belajar gimana sih cara diplomasi antar negara, terus metode-metodenya, cara-caranya yang dipakai diplomasi, sama yang bikin gampang itu karena di akhirnya, kalau aku waktu itu ada prakteknya, jadi kayak ada praktek sidang PBB, jadi kita role play gitu, jadi perwakilan negara menyelesaikan satu masalah. Ya, jadi simulasi diplomasi gitulah waktu itu. Jadi yang menurut aku itu salah satu yang gampang mata kuliah di HI. Rumus-rumusnya, terus juga hitung-hitungannya tadi di hukum ya. Wah, menarik banget ya. HI ini ada, daftar HI ini agak maju mundur, tapi pasti teman-teman yang punya motivasi yang kuat, yang mau daftar HI. Oke, aku langsung mulai aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga nggak jauh berbeda sih, cuman aku pengen perspektif lainnya lagi. Apa aja sih tantangan atau pantangan di kehidupan kampus jurusan hubungan internasional, utamanya sebagai mahasiswanya? Ini kan kita udah ngebahas tentang tantangan di mata kuliahnya kan. Nah sekarang aku mau tantangan yang lainnya nih Kak, misalnya kayak mungkin di HI orangnya fashionable semua misalnya, jadi kayak menuntut kita semua harus punya outfit yang bagus. Pokoknya jawab aja deh. Apakah ada tantangannya kah kuliah di HI ini ke kehidupan? Oke, tadi aku udah mulai dari mana ya? Aku lupa. Aku mulai dari Kak Ayu ya. Sekarang aku mulai dari Kak Juan lagi nih. Tantangannya apa? Oke, kalau tantangan sendiri menurut aku, eh, tantangan di HI itu harus kuat baca sih. Karena kan tadi sebelumnya sudah disebutin sama Christine juga, kayak tugas-tugasnya ya terlibat sama yang namanya referensi-referensi kita dari jurnal, artikel, atau berita-berita. Jadi itu memang anak HI itu harus kuat baca. Kalau mau nilainya bagus, itu harus kuat baca. Karena kan kalau referensinya bagus, ya setidaknya analisisnya juga bisa jadi bagus. Jadi kayak eh, kalau nggak kuat baca itu malah jadinya bisa dibikin lama nugasnya. Jadi kita nggak susah gitu. Karena baca jurnal itu jujur aja, baca jurnal tuh beda sama baca novel. Nggak bisa senikmat baca novel, baca jurnal itu. Jadi kalau jadi itu jadi tantangan sendiri sih, membiasakan diri baca jurnal, terutama bahasa Inggris, terus kita coba elaborasi ke analisis. Nah itu salah satu tantangan yang menurut aku lumayan berat di HI. Kalau pantangan sendiri, mungkin ini lebih ke akademik sih, dan mungkin agak umum, tapi karena tadi aku udah sebutin mayoritas tugasnya itu nulis, paling
yang paling nggak boleh dilakukan itu plagiat. Mungkin ini udah umum, tapi di HI itu jangan, menurut aku jangan pernah coba-coba untuk copy paste, jangan pernah coba-coba untuk plagiat, karena itu udah di HI kayak semacam red flag banget. Dan menurut aku tiap kampus juga udah punya apa ya, semacam mekanismenya sendiri cara deteksi plagiat kalian. Jadi mungkin pantangan untuk yang mau masuk HI, jangan coba-coba ini deh, jangan coba-coba plagiat sama sekali. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi pesannya Kak Juan ya, jangan coba-coba plagiasi ya kalau misalnya masuk di HI itu, karena mungkin dosennya di situ mantau banget ya yang masalah plagiasi gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Oke, aku langsung lanjut lagi ke Kak Ayu nih. Nah, menurut Kak Ayu, tantangan hidup sebagai seorang mahasiswa HI itu apa sih? Pertama tantangan dulu ya. Tantangan itu yang aku rasain itu yang paling besar ada dua nih. Yang pertama tadi nggak beda jauh sama Kak Juan itu ngebaca jurnal gitu. Selain tadi yang dibilang Kak Juan itu kalau ngebaca jurnal itu nggak sama kayak baca novel, itu kadang juga jurnal yang kita pakai kan jurnal-jurnal yang dari 1920-an gitu kan. Artinya bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang agak kuno dan nggak populer gitu. Itu agak menjadi tantangan gitu. Dan apalagi waktu SMA, nggak tahu ya, mungkin waktu aku SMA itu aku nggak pernah sama sekali, bahkan jarang banget gitu pegang baca buku yang sampai berhalaman-halaman gitu. Jadi waktu masuk HI ini aku agak kaget gitu karena semester 1 udah dikasih tugas-tugas yang harus banget dibaca gitu. Terus di sisi lain juga dosen-dosen itu berekspektasi bahwasanya sebelum kelas itu kita sudah baca bahan yang akan didiskusikan di pertemuan itu. Jadi nggak mau kita juga harus rajin baca gitu. Dan itu mungkin aku bisa bilang harus baca tiap hari ya kalau masuk gitu. Kalau lagi liburan ya udah gitu santai. Terus yang kedua itu tantangannya ini sebenarnya bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang ya. Itu teman-temannya ambisius gitu. Kenapa bisa jadi tantangan tapi bisa jadi peluang juga? Kenapa aku bisa bilang jadi peluang ya? Pertama karena dia itu kalau misalnya kita ada di sebuah lingkungan yang ambisius, kita pasti terpacu kan buat jadi ambisius juga gitu, biar tetap catch up nih sama teman-teman yang lain gitu. Tapi di sisi lain juga bisa memicu kita itu kayak cemas gitu. Aduh temanku ambis banget nih gitu. Nah selanjutnya yang kedua tadi pantangan ya. Oke, pantangan itu juga ada dua kalau dari aku. Yang pertama, nggak jauh beda sama Kak Juan tadi, jangan plagiat gitu. Karena sejauh yang aku alami, beberapa matkul itu nggak menilai kamu itu benar atau salah, tapi yang dinilai itu argumen dan seberapa kuat argumenmu gitu. Di sisi lain kan argumen orang beda-beda gitu. Jadi kamu nggak bisa ngopi argumen dari temanmu sendiri. Justru kalau misalnya kamu kelihatan kayak, oh sama nih gitu. Justru malah ada indikasi plagiat. Dan itu kalau di universitas aku bisa langsung E atau nggak lulus gitu. Nah terus yang kedua itu pantangannya jangan deadlineer gitu, jangan ngerjain tugas itu mepet-mepet gitu, karena sudah aku bilang tadi sejauh yang aku alami itu tugas-tugas itu kan banyaknya argumen ya gitu. Nah sementara argumen itu dibangun dari hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita resapi setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya kalian deadline itu ngebentuk dan mengonstruksi argumennya itu bisa jadi nggak lepas gitu. Jatuhnya hasilnya nggak maksimal. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, mantap banget ya jawaban dari Kak Ayu tadi. Itu keren banget, teman-teman bisa note aja ya itu semuanya. Tadi salah satu yang aku notice, anak-anak di HI itu ambisius, jadi fanatik ambisius gitu, tapi lebih kayak ke catching up mereka aja sih. Jadi lebih bisa selaras lah ya pendidikannya gitu ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi nih. Selanjutnya pertanyaan yaitu, ini juga most requested banget sih Kak. Jadi skill apa sih yang perlu dikuasai sebagai anak HI? Itu kan tadi Kak Juan udah bilang nih yang kayak harus jago baca gitu kan. Nah, apakah anak HI ini harus jago debat juga kah? Kan banyak banget nih ya yang nanya apakah harus lancar banget ya bicaranya, nggak bisa AIUM, nggak bisa gitu kan, kayak harus lancar pokoknya gitu. Apakah memang dituntut seperti itu atau gimana nih Kak? Oke, aku langsung mulai aja tanya. Tadi kan udah dari Kak Juan ya, sekarang dari Kak Ayu nih. Yang diperlukan ya. Pertama bahas ya di
bahas nih sama Syama tadi mengenai public speaking mungkin ya. Apakah anak HI itu harus jago public speaking? Kalau menurut aku enggak gitu. Tapi waktu kamu nyemplung nih di HI istilahnya ya, kamu pasti learning by doing gitu. Karena banyak sekali itu tugas yang kita diminta untuk presentasi, entah presentasi hasil bacaan kita dari yang udah dikasih sama dosen gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, awalnya aku juga nggak bisa gitu ngomong di depan umum gitu. Tapi karena dituntut ya, karena tuntutan pekerjaan gitu ya istilahnya. Jadi mau nggak mau aku belajar gitu. Jadi kalau misalnya nggak jago juga nggak apa-apa, nanti pasti bisa kok. Dan pasti teman-teman yang lain juga belajar bareng gitu. Jadi nggak usah takut, nggak harus jago public speaking kok. Terus yang selanjutnya skill yang harus dimiliki ya, selain jago baca, bukan jago baca sih, lebih ke kuat baca aja gitu. Mungkin itu juga sih kepekaan dan critical thinking itu. Tapi itu juga nggak harus kamu punya waktu SMA karena di HI pun bakal diasah gitu. Kalau aku dulu semester 1 itu aku bener kayak kertas putih kosong gitu, bener-bener nggak tahu apa-apa, I have no idea tentang HI itu apa, gimana gitu. Maksudnya materi kuliahnya ya gitu. Tapi di semester 1 itu aku mulai diadaptasikan gitu, kayak oh begini caranya apa ya istilahnya mengartikulasikan kembali bahan bacaan dan gimana cara ngebangun argumen gitu. Jadi tenang aja, nggak usah siapin skill apa-apa, tapi bukan berarti kalian kayak ya udah gitu nggak apa-apa disiapin, cuman kalau misalnya kalian nggak ada juga nggak apa-apa kok, nanti semester 1 pasti bakal dibantu untuk ngebangun fondasi habit belajar kalian gitu di HI. Kalau yang aku rasain kayak gitu sih. Oke, mantap banget ya. Sekarang aku mau nanya lagi nih sama Kak Juan. Skill apa yang perlu dikuasai oleh anak HI-nya? Kalau skill satu tadi udah sih ya Christine sebut critical thinking itu benar-benar salah satu skill yang menurut aku penting banget buat kalian kuasai. Tapi kan nggak harus kalian kuasai untuk masuk HI. Nanti kalian masuk belajar juga nggak apa. Kalian bisa mungkin nanti coba aja mulai terapin pakai 5W1H. Jadi kalau kalian dapat informasi, kalian praktekin tuh 5W1H. Jadi kalau misalnya ada yang belum ada yang nggak lengkap, kalian bisa tanyain apa, kapan dan sebagainya itu secara nggak langsung kalian nanti bisa ngelatih cara apa ya kayak pola berpikir kalian tuh jadinya lebih kritis lagi terhadap suatu informasi yang kalian dapat. Terus mungkin ini mungkin lebih skill tapi juga lebih ke personality sih. Itu tekun. Kenapa tekun? Karena tadi yang ini mungkin sebenarnya kurang lebih sama yang sebelumnya. Karena kan tadi kalian perlu baca. Nah, yang kalian baca itu bukan 5 atau 6 halaman, tapi bisa belasan halaman. Bahkan kalau buku itu bisa puluhan. Dan kalau kalian nggak tekun, itu kalian baru 1-2 halaman kalian udah capek atau kalian udah apa ya kayak udah nyerah itu jadi kalian nggak bisa nyerap informasi yang harusnya kalian dapat jadi secara nggak langsung untuk mendapatkan informasi dari jurnal atau buku itu setidaknya kalian ya bisa mulai untuk melatih diri lebih tekun dalam membaca atau dalam menggali informasi selain karena kan untuk mendapatkan jurnal itu kalian juga perlu googling ya dan googling itu banyak banget yang bakal kalian dapetin dan nggak semuanya sesuai dengan apa yang kalian mau jadi kalian bisa mulai kayak belajar tekun untuk selesaiin satu pekerjaan sampai tuntas kayak misalnya kalian kalau mau cari A sampai selesai deh baru habis itu kalian bisa istirahat atau apa terus kalian misalnya baca pasang target 5 halaman 10 halaman dulu baru istirahat nah gitu bisa menurut aku itu sih yang penting. Oke, mantap banget ya. Jadi di HI itu yang perlu banget adalah manajemen waktu ya, gimana cara kita bisa nentuin target tiap tugas mungkin dan seperti yang dikatain juga ya sama Kak Juan tadi ya, kita nulis target-targetnya biar bisa tahu nih yang mana diselesaikan dulu, yang mana jadi prioritas dan kata Kak Ayu juga jangan jadi deadlineer gitu ya. Jadi harus tetap di schedule semuanya gitu. Itu pertanyaan
mikir dulu ya. Kini teman-teman semuanya udah pada banyak pertanyaan. Untuk Kak Ayu dan Kak Juan, prospek kerja. Kita bahas prospek kerja nih. Prospek kerja anak-anak HI itu yang selaras nih dengan perkembangan teknologi sekarang apa nih? Terus bisa spill nggak rencana kerjanya nanti ke depan apa nih? Oke, aku langsung mulai aja ke Kak Juan dulu ya. Oke, prospek kerja yang selaras sama perkembangan teknologi. Menurut aku, prospek yang sesuai itu mungkin lebih semacam konsultan atau semacam peneliti, karena dengan teknologi yang ada sekarang itu bisa ngebantu banget kalian waktu ngejalanin profesi ini. Jadi, misalnya kalian mau jadi konsultan atau peneliti, itu kan sekarang ada Google, terus ada Microsoft Excel, dan itu bisa bantu kalian waktu mengumpulkan data-data, dan terus kalian ngolah datanya juga bisa jadi lebih mudah. Selain itu kan, kalau jadi konsultan kan atau peneliti itu, kalian juga sekarang setelah pandemi kan kita ada kayak Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Itu kan bisa nge-reach market lebih luas lagi, nggak cuma di Indonesia. Jadi kalian bisa dapat market di luar negeri, dan itu bisa lebih menguntungkan kalian sih, karena ya lebih luas marketnya, berarti bakal lebih banyak orang yang bisa request, misalnya minta rekomendasi kebijakan ke kalian atau rekomendasi-rekomendasi dari kalian. Dan kalau aku sendiri, aku sekarang lagi udah rencana pengen fokus di ini sih, mungkin lebih ke peneliti, semacam researcher gitu, karena menurut aku itu salah satu profesi yang menarik banget. Kalian kerjanya nanti bakal semacam mengolah data, terus nanti presentasi, dan itu kalian kerjainnya nggak harus di kantor, jadi bisa remote gitu. Jadi bisa kalian kerja di kamar sambil duduk, baru bangun pagi, langsung mau kerja depan laptop bisa, terus istirahat bisa, jadi bebas. Dan itu menurut aku, itu juga menarik sih kalau misalnya kalian tertarik untuk jadi salah satu peneliti, researcher gitu, ya itu bisa jadi salah satu prospek buat kalian yang mau masuk HI. Oke, jadi target kerjanya Kak Juan nanti jadi researcher ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Ayu nih. Prospek kerja HI menurut Kak Ayu tuh apa-apa aja, dan rencana kerja Kak Ayu tuh nanti gimana nih setelah lulus ya? Oke. Untuk prospek kerja sendiri, kebetulan di UI itu HI-nya itu ada 3 peminatan. Nah, ini biasanya bisa dijadiin bukan acuan ya, tapi mungkin starter yang baik gitu loh, buat nentuin kira-kira kita mau diarahin kemana nih gitu. Nah, peminatan itu ada 3. Yang pertama masyarakat transnasional, yang kedua itu pengkajian strategis hubungan sama keamanan gitu, yang ketiga ekonomi dan politik internasional. Nah, yang selaras sama teknologi itu contohnya kalian ambil peminatan ekonomi politik gitu. Nah, ekonomi politik itu kan skopnya, lingkupnya luas banget gitu. Mungkin salah satu pekerjaan yang bisa diambil kalau misalnya Oke, kayaknya Kak Ayu lagi ada trouble connection. Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya lagi trouble connection. Jadi langsung aja nih kita buka ya sesi pertanyaannya. Jadi teman-teman nih yang mungkin nih ada pertanyaan dari aku yang belum sempat terjawab, itu teman-teman boleh banget langsung ditanyain aja, boleh di kolom chat atau boleh juga di raise hand. Tapi kayaknya aku bakalan prioritasin yang raise hand deh, biar kita bisa interaksi gitu teman-teman kan. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang pengen bertanya boleh langsung raise hand ya dulu. Oke, ini aku masih menunggu ya yang raise hand. Sambil kita tunggu yang raise hand, kalau gitu kita langsung aja mulai untuk pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Dari Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara, apakah ada nih? Aku pengen tes suara dulu nih. Halo Kak Mutiara. Ya, kayaknya lagi trouble connection juga. Jadi langsung aku aja mulai bacain pertanyaannya. Karena cuma ada Kak Juan nih di sini. Nanti bakalan Kak Juan dulu ya untuk jawab. Oke, jadi pertanyaannya, izin bertanya, apakah boleh seorang diplomat mengambil keputusan sendiri di saat
keadaan genting sebelum pemerintah membuat keputusan. Oke, ini agak ribet ya pertanyaannya, aku juga nggak ngerti. Tapi kayaknya Kak Juan bisa memahami itu ya. Oke, boleh Kak Juan bisa langsung dijawab. Oke, pertanyaannya menarik ya. Karena ini harusnya pertanyaan buat diplomat, bukan buat mahasiswa ya. Tapi mungkin ini disclaimer aja, ini sepengetahuan aku. Ya, apakah boleh seorang diplomat mengambil keputusan sendiri? Seharusnya boleh, tapi mungkin sesuai dengan standar operationnya. Jadi mungkin kan diplomat diutus nggak dilepas gitu aja. Pasti ada SOP-nya sendiri waktu diplomat diutus oleh presiden. Dan mungkin ketika diplomat harus mengambil suatu keputusan, itu bisa, tapi ada batas-batas tertentu di mana dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Dan mungkin akan juga ada di mana waktu diplomat perlu untuk meminta keputusan langsung dari presidennya. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaannya apakah boleh atau enggak, jawabannya tergantung sih, tergantung situasi kondisi. Bisa boleh, tergantung batas-batasnya. Ada juga yang nggak boleh, yang dimana harus keputusannya langsung dari presiden gitu sih. Oke, jadi ada batas-batasnya ya dan keputusannya oleh presiden. Pasti paham lah ya anak-anak yang sedang bertanya ini. Oke, nah kita udah kedatangan tamu baru lagi ya, tamu yang tadi habis bad connect. Bisa kedengaran nggak? Halo, sorry teman-teman Syaman juga, maafin tiba-tiba internetku mati dong, maafin ya. Bapak mungkin connection-nya lagi lelah ya, lagi capek, jadi nggak apa-apa, kita maklumin aja ya sama-sama. Oke, tadi aku mau klarifikasi dulu nih, ini prospek kerjanya Kak Ayu, rencana kerjanya tuh nanti mau jadi apa nih? Oke, tadi kan terakhir aku ngomong seingatku itu bisa kerja yang selaras sama teknologi itu bisa kerja di startup ya, terlebih di divisi Public Policy and Government Relations. Nah, kalau aku sendiri kebetulan lagi mengarah ke sana gitu. Jadi mulai dari semester ini tuh aku mulai ancang-ancang ambil peningkatan ekonomi gitu. Gitu ya, ini udah ancang-ancang ya, ini udah masuk ke ekonomi gitu ya. Oke, mantep banget nih dari Kak Ayu. Oke, nah tadi tuh jawaban dari Kamu Tiara udah ya, udah terjawabkah dari Kamu Tiara sendiri jawabannya tadi? Boleh langsung drop di kolom chat aja ya. Oke, kayaknya udah ya. Oke, ini Kamu Tiara udah terjawab. Udah, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Aku kurang ngerti juga nih sama pertanyaannya, tapi pasti ngerti lah ya jawabannya dari Kak Juan tadi udah paham gitu. Oke, kita langsung next aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Zahra. Aku pengen tes ombak dulu nih ya. Halo Kak Zahra. Hai. Oke, nah halo Kak Zahra. Ini Kak Zahra yakin nih aku mau bacain aja atau Kak Zahra aja nih yang ngomong? Aku deh ngomong boleh. Oke, boleh nih. Oke, silakan Kak. Iya, halo Kak. Aku sebelumnya siswa Gapir sih. Harusnya 21 kemarin aku kuliah, tapi ternyata nggak diterima. Ya udah, sekarang aku mutusin buat rencana ambil HI. Cuman emang agak maju mundur. Ini sih pertanyaan aku yang bikin maju mundur. Apakah aku akan kesulitan belajar nanti di perkuliahan jika aku nanti tuh kurang tahu isu-isu atau permasalahan politik antar negara gitu loh. Nah, jika aku mau tahu semua isu-isunya atau permasalahannya itu, tuh aku harus kayak gimana ya? Harus baca-baca di mana juga. Oke, itu tadi ya. Sama-sama Kak Zahra. Itu tadi ya pertanyaan dari Kak Zahra. Mungkin lebih kayak ke referensi gitu untuk mempersiapkan Kak Zahra nanti menghadapi jurusan HI nanti gitu ya. Oke, aku langsung mulai aja minta jawaban dari Kak Ayu. Oke, langsung bisa dijawab nih Kak. Oke, yang pertama kalau misalnya nggak tahu dalam gitu ya tentang isu-isu internasional, jawabannya enggak gitu, karena dulu aku pun waktu mau masuk dan sudah masuk ya, waktu semester 1 itu aku hanya ngerti isu-isu internasional itu dari pelajaran waktu aku belajar buat SBM, yaitu pelajaran IPS
semester 12, kelas 12 ya, tentang perang dingin dan lain-lain gitu. Terus revolusi industri ya gitu-gitu aja aku ngertinya gitu. Nah, untungnya waktu di semester 1 aku belajar HI itu nggak langsung dikenalin sama isu-isu internasional yang advance gitu. Jadi pas awal-awal itu diajarinnya dan di kuliknya itu tentang sejarah dulu. Aku masih ingat waktu matkul HI pertamaku yang aku ambil itu dinamika hubungan internasional pasca 45 gitu. Jadi ya belajarnya ya peristiwa-peristiwa internasional pasca 45 termasuk perang dingin gitu. Jadi mulai dari perang dingin terus mulai ditarik ke isu-isu aktual yang sekarang sedang terjadi gitu. Jadi apakah akan kesulitan? Enggak gitu. Karena pasti akan dikenalin dulu nih mulai dari pelajaran kelas 12 terus nanti mulai dikenal-kenalin sama materi yang lebih susah gitu, materi tentang isu internasional yang lebih susah gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau misalnya pengen tahu tentang isu internasional itu baca di mana? Kalau aku saranin sih di New York Times ya, karena itu benar-benar terupdate gitu, terup to date yang sejauh ini aku tahu gitu. Bahkan kalau misalnya deket-deket ujian sekarang, aku juga mulai baca-baca di situ gitu. Atau misalnya bisa juga baca di CNN, itu juga lumayan gitu. Pokoknya portal-portal berita yang biasanya itu dia punya apa ya istilahnya dui bahasa gitu. CNN kan ada yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Biasanya itu cepat banget sih kalau tentang isu-isu internasional gitu. Oke, itu tadi ya jawaban dari Kak Ayu. Bisa langsung ulik-ulik aja di Times New York. Itu ya, Kak? Times New York ya? Thanks. Oke, nah terus ada juga dari CNN, teman-teman bisa ulik aja di situ artikel-artikel yang pokoknya jadi portal berita gitu ya, biar jadi bahan referensi dan biar teman-teman juga bisa lebih paham lagi tentang dunia perpolitikan, karena di HI bakalan bahas politik-politik terus gitu ya. Oke, aku langsung lanjut aja sama Kak Juan. Apakah ada perspektif lain nih dari Kak Juan yang bisa jadi acuan? Kalau aku sendiri, menurut aku sama sih kayak yang Christine bilang tadi. Untuk awal-awal sebenarnya nggak bakal jadi masalah buat kalian yang mau daftar HI kalau misalnya nggak update banget. Karena nanti kalian pelan-pelan juga pasti bakal terbiasa untuk semakin banyak konsumsi berita-berita terkait isu-isu terbaru. Jadi kalau misalnya saat ini kalian masih minim untuk pengetahuan terkait isu-isu terbaru itu bukan masalah yang besar. Tapi kan nanti kalian bisa belajar waktu masuk HI, kalian bisa semakin next semester, kalian bisa semakin belajar, semakin memperbanyak pengetahuan terkait isu-isu. Dan salah satu tips yang aku udah pakai dan ini lumayan ngebantu itu sosial media kalian, coba kalian follow terkait berita-berita, portal-portal berita. Kalau tadi mungkin ini mungkin cara kedua selain cara yang Kak Christine bilang tadi, langsung baca di websitenya New York Times, CNN, CNBC, dan lain sebagainya, itu kalian bisa langsung baca. Atau kalau kalian misalnya males untuk ngetik, buka browser, terus cari New York Times, kalian bisa di Twitter, kalian bisa follow langsung berita-berita. Jadi kayak itu ada, kan mereka ada akun Twitternya, New York Times ada, Reuters, dan sebagainya, itu kalian bisa follow, dan itu lebih, menurut aku lebih apa ya, dari lumayan. Jadi kalian sewaktu scrolling Twitter tuh kalian juga sekalian baca isu-isu HI, dan kalian bisa sekalian memperdalam ilmu kalian. Dan yang kalian baca tuh biasanya kan di Twitter nggak langsung satu berita panjang ya, kayak sinopsisnya doang. Nah itu kalian kalau kalian males baca beritanya, kalian setidaknya bisa tahu lewat sinopsis pendeknya. Atau kalian bisa coba juga dengar podcast di Spotify, ada beberapa podcast terkait foreign policy yang itu bisa kalian coba dengar. Dan jadi menurut aku gimana cara untuk dapatnya? Cara dapatnya ya sambil have fun aja. Di Instagram, di Twitter kalian coba follow, atau kalian sambil dengar Spotify itu bisa. Jadi nggak terlalu susah. Sekarang kan tadi teknologi sekarang udah maju dan nggak susah banget buat kalian untuk dapat informasi itu sih. Begitu dari aku. Oke, mantap banget ya jawaban dari Kak Juan juga tadi. Kalau mau nyari referensi atau mau belajar tentang HI, highlight tentang HI, boleh banget di bawah have fun aja. Langsung aja lihat tuh di FYP TikTok kalian itu banyak kali tuh yang bahas tentang HI. Di situ kalian bisa jadi referensi kan ya, biar agak fun-fun juga gitu. Jadi rebahan kalian nggak cuma-cuma gitu ya. Oke, mungkin aku harap ya pertanyaannya udah bisa kejawab ya Kak Zahra.
Oke, selanjutnya Iya, aku ada Kak. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya aku ada pertanyaan nih dari Kak Najwa Amelia. Ini katanya khusus buat Kak Ayu. Oke, mohon maaf ya Kak Juan, di-keep dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi untuk Kak Ayu nih, aku mau nanya, kan kakak dulunya ambil IPA, terus itu linjurnya jalur apa ya? Boleh tipsnya? Oke, aku dulu ya IPA pas SMA, terus linjur ambil SNM sebenarnya aku dapat, cuman nggak masuk kebetulan SNM. Akhirnya aku coba lagi waktu SBM dan alhamdulillahnya lolos di SBM. Untuk tipsnya itu waktu belajar SBM ya, ini lebih berarti jatuhnya tips belajar SBM ya. Oke, jadi yang pertama dan paling utama itu jangan pernah ngebandingin diri kalian sama teman-teman kalian. Jadi kalian waktu misalnya TO atau ada tes apa gitu, jangan tanya gitu ke teman kalian. Kalian dapat berapa? Kalian dapat berapa? Gitu. Kalau aku ya, karena aku tuh tipikal orang yang gampang gampang iri gitu lah sama temanku bagus nih, aku kok jelek gitu. Itu malah bikin aku down kan. Jadi aku nggak pernah tanya tuh ke temanku dapat berapa. Yang aku yakini pokoknya hasil TO-ku atau hasil tes apapun itu lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dari entah itu naik 1 poin, entah itu naik 2 poin, at least aku tahu gitu kalau aku berproses. Itu sih yang paling utama. Itu tipsnya. Oke, keren banget ya. Jadi intinya itu adalah hargai prosesnya gitu ya. Harus dilihat dari prosesnya, jangan cuma hasilnya doang ya. Kita harus lihat prosesnya biar lebih apresiasi ke diri juga ya gitu. Oke, nah sekarang dari Kak Juan nih. Tadi apa ya? Udah ya tadi. Saya swasta, mohon maaf. Masuk PTN ya. Jadi BTS ya, Kak. Iya, betul. Oke, tadi ya tips dari Kak Ayu terkait linjur ya. Jadi hargai proses aja, belajar aja yang baik-baik. Jangan belajar salah-salah biar nanti bisa langsung masuk ke jurusan itu linjur. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya ke direct message ke aku ya. Kalian nggak bisa lihat teman-teman. Ini dari Kak Isia Kega. Nah ini pertanyaan Inggris ya, jadi PR banget ya di aku. Oke, jadi pertanyaannya itu, Hi, I would like to ask about would you recommend about international relation for beginners or maybe high schoolers? Oh, jadi Kak ke rekomendasi buku gitu Kak untuk international relation for beginners gitu. Oke, mungkin langsung mulai aja dijawab oleh Kak Juan dulu deh. Oke, mungkin kalau buku sebenarnya ada banyak sih sebenarnya. Dan ini aku dapat dari dosen, tapi ini ada banyak. Jadi kalian bisa mulai belajar mungkin belajar tentang teori-teori hubungan internasional. Salah satu ini bahasa Indonesia yang aku pakai itu bukunya Vincencio Dugis. Itu tentang teori hubungan internasional perspektif klasik. Jadi ini mungkin basic banget. Ini buku basic banget yang bisa kalian pakai untuk belajar mungkin pengenalan ke HI, pengenalan teorinya. Karena di situ ditulisin tuh di HI itu ada teori-teori klasiknya apa aja. Dan ini pakai bahasa Indonesia. Jadi bisa jadi semacam buku pertama kalian di HI kalau kalian mau belajar tentang mau kenal tentang teori-teori hubungan internasional. Atau kalau mau bahasa Inggris, itu ada bukunya Jorgensen, itu dia tentang International Relations Theory, A New Introduction. Nah, itu juga sama, tapi kali ini edisinya bahasa Inggris, dan tulisannya juga tentang teori-teori itu. Mungkin bagi kalian yang pengen coba-coba baca dulu, pengen coba nyemplungin kakinya di HI, baca-baca teorinya, ya bisa tadi dari bukunya Vincencio Dugis atau lewat bukunya Jorgensen itu tentang teori-teori HI. Itu sih. Nah, itu tadi ya referensi buku yang bisa dijadiin patokan untuk kalian semua yang pengen belajar tentang HI ya bagi pemula. Oke. Mungkin dari Kak Ayu, apakah ada referensi lain nih Kak Ayu? Mungkin konten TikTok kah atau apa gitu?
Oke, bisa langsung dijawab, Kak. Buku ya, buku rekomendasi, ada sih satu buku yang aku jadiin pegangan banget dan itu benar-benar direkomendasiin sama dosen aku. Kenapa? Karena dia isinya sangat substantif tapi bahasanya nggak tinggi gitu. Maksudnya bahasanya masih simple gitu dan gampang dipahami gitu dan sangat-sangat basic gitu. Untuk yang baru terjun ke HI-HI-an nih gitu. Itu bukunya Viotti Kaupi. Itu nama penulisnya. Itu benar-benar enak banget lah dibaca gitu. Kalau rekomendasi buku dari aku gitu. Oke, tadi ya rekomendasi dari Kak Ayu juga ya. Yang penting bukan konten TikTok ya, pasti buku ya, buku guys. Itu tadi juga Kak Juan udah ngetik ya di kolom komentar, udah effort ngetik. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget untuk belajar lebih dalam bisa langsung di copy paste aja ya punya Kak Juan. Oke, makasih untuk Kak Juan. Oke, sekarang di sini aku sebenarnya ada banyak lagi ya pertanyaan di kolom chat, tapi aku lagi ada yang raise hand. Nah, aku prioritasin yang raise hand nih ya, karena aku lebih demen nih sama orang yang on cam terus raise hand. Oke, aku langsung sapa aja nih. Halo, Kak Nisrina. Halo, selamat malam Kak Syahman, Kak Juan, dan juga Kak Ayu. Kenalin, aku Riri, jadi aku mau nanya ke kakak-kakak semua. Nah, kendala apa sih Kak yang biasanya itu anak mahasiswa HI itu mempunyai kendala apa sih sebagai mahasiswa HI gitu? Terus yang kedua nih, tadi kan sempat disinggung kalau katanya di jurusan HI itu juga mempelajari tentang teknologi, karena di masa sekarang itu tuh teknologi tuh sangat-sangat diperlukan gitu ya. Nah, sebagai anak milenial nih ya, menurut kakak, apa sih yang sebagai anak milenial tuh kita tuh harus siapkan dalam menghadapi nanti teknologi 5.0? Nah, mungkin dari Riri dan juga anak-anak SMA yang lainnya di sini yang ada di Zoom ini, minta tips-tipsnya gitu kakak buat kami semua, apa aja yang perlu kami siapkan sebagai anak SMA agar mempunyai kecakapan 5.0. Udah, itu aja dari Riri. Terima kasih. Mohon jawabannya. Oke, sama-sama Kak Nisrina. Ini pertanyaannya seperti yang dibilang Kak Ayu tadi ya, agak substantif parah ya. Jadi semoga bisa dijawab ya sama Kak Ayu dan Kak Juan. Nah, kalau dari Kak Nisrina sendiri nih, mau pilih yang mana nih untuk yang pertama jawab? Kak Juan dulu Kak atau Kak Ayu? Bantu aku memilih nih Kak. Karena tadi Kak Juan udah ya, sekarang Kak Ayu deh, baru nanti Kak Juan. Oke, nah untuk Kak Ayu silahkan Kak. Oke, tips dan trik hal yang harus dimiliki ya biar bisa survive di 5.0 itu menurut aku agile. Agile itu apa ya, agile itu bahasa Indonesianya? Lincah gitu ya, lincah, tangkas, gercep gitulah pokoknya. Terus adaptif juga gitu. Dan yang paling penting menurut aku critical thinking gitu, karena dengan kalian memiliki critical thinking, kalian tuh bisa melihat dunia dari berbagai perspektif dan akhirnya kalian bisa make the right choice gitu, bisa memastikan gitu kira-kira aku sebenarnya ambil langkah apa gitu. Sebenarnya kalau tentang kehidupan gitu sih. Nah, itu salah satunya bisa kalian dapatkan dengan belajar di HI, yaitu critical thinking gitu. Oke, jadi jawabannya intinya agile ya, biar kita bisa beradaptasi dengan era 5.0 ini, bisa lebih lincah lagi, biar bisa melihat semuanya, melihat dunia di bawah laut, bukan di bawah laut ya, tapi di berbagai perspektif maksudnya. Oke, nah selanjutnya untuk Kak Juan nih, menurut kakak gimana nih cara untuk beradaptasinya? Yang pertama mungkin kalian, tadi udah sih benar yang Christine bilang, kalian harus gercep sekarang di era sekarang tuh kalian harus gerak cepat sebagai calon-calon mahasiswa, atau mungkin kalian sebagai mahasiswa tuh gercep itu sesuatu yang harus kalian miliki, karena kalian kan bersaing nggak cuma sama satu Zoom ini 100 orang, kalian bersaing sama sekarang satu dunia, apalagi tadi Ririn bilang 5.0 itu kalian sudah bersaing dengan semua orang di dunia, bukan cuma mahasiswa, tapi orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, kalian juga bakal bersaing dengan mereka. Jadi salah satu yang harus kalian miliki itu gercep. Gercep maksudnya kalian harus mulai belajar secara mandiri. Mungkin skill-skill kalian harus dapatin skill-skill itu jangan jangan bergantung sama kuliah.
di luar kuliah juga kalian harus coba untuk gerak untuk meningkatkan skill kalian. Jadi ketika kalian lulus, kalian tuh udah punya semacam keunggulan dibanding fresh graduate lain. Jadi kalau misalnya kalian lulus nih sama-sama punya basic HI, tapi kan kalian sudah punya skill yang kalian dapatin ketika kalian kuliah di luar, maksudnya di luar mata kuliah. Nah itu mungkin salah satu hal penting tapi simple yang perlu kalian miliki. Mungkin selain itu, hard skill yang juga perlu kalian miliki itu Microsoft Excel sih. Itu benar-benar kalian penting banget, karena di luar sana itu data analis dan sebagainya, prospek yang terkait sama data analis itu bakal terlibat sama yang namanya Microsoft Excel, dan itu juga gajinya nggak main-main, itu gede banget gajinya. Tapi ya skill yang dibutuhkan juga nggak mudah, kan perlu Excel dan harus kuasai rumus-rumus tadi. Jadi mungkin itu sih dua hal dasar yang mungkin kalian perlu siapin, terutama untuk nanti mungkin masuk jadi mahasiswa atau mungkin mau lulus nanti, itu sih. Oke, luar biasa banget ya jawaban dari Kak Juan. Jadi yang bisa aku tangkap ya, tadi kita harus belajar Excel ya, karena Excel itu kayak sulit banget, banyak rumusnya. Aku sebagai anak akuntansi saja tuh udah blebek-blebek parah nih ya, pala lihat Excel gitu. Jadi semangat ya bagi pejuang HI, karena kalian juga mesti belajar Excel ya, biar bisa beradaptasi di era 5.0. Nah, bagaimana nih dari Kak Nisrina? Apakah terjawab nih pertanyaannya atau ada pertanyaan tambahan nih, Kak? Oke, sudah cukup mungkin itu aja pertanyaan dari Riri. Makasih banyak buat Kak Juan, Kak Ayu, dan juga Kak Syahman. Oke, sama-sama Kak Nisrina. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Aku harap Kak Ayu dan Kak Juan nggak muntah-muntah ya. Ini lihat banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya. Kita harus semangat ya, karena banyak adik-adik di sini yang masih penasaran ya dengan HI nampaknya. Oke, aku langsung mulai aja pertanyaannya dari Kak Nurlaila Sahli. Nah, Kak Laila ini adalah anak SMK, jadi sekolah lebih memprioritaskan pelajaran minat jurusan. Nah, pertanyaannya, pelajaran apa yang harus dikejar? Oke, jadi kayak pelajaran apa yang harus dikejar yang lebih memprioritaskan pelajaran minat jurusan yang tadi gitu, Kak. Ngerti nggak, Kak? Oke, aku ngulang lagi ya. Ini PR banget ya pertanyaannya. Jadi Kak Lela ini adalah seorang anak SMK. Dia sekolahnya tuh lebih memprioritaskan pelajaran minat jurusan. Nah, pertanyaannya, pelajaran apa aja yang harus dikejar gitu di minat jurusan itu? Pertanyaannya ini Kak Lela jurusan apa gitu ya? Duh, bingung ya. Oke, kita langsung klarifikasi aja ya. Halo Kak Lela. Halo Kak Nur Laila. Oke. Gak merespon ya. Ini yang membingungkan ya pertanyaannya. Saya pun juga kurang bisa menangkap ya. Oke, kita langsung skip aja pertanyaannya dulu ya. Next ke pertanyaan berikutnya. Kalau Kak Lailanya udah nongol, baru kita langsung jawab ya. Oke, dari Kak Sam, izin bertanya ditujukan untuk kedua speaker. Oke, ini sekarang Kak Juan udah bisa berpartisipasi ya dalam pertanyaan ini. Kasih tips pola belajar dan kegiatan apa yang positif biar kita lebih pede pada jurusan yang diambil. Oke, ini tentang kepercayaan diri ya. Oke, kita langsung mulai aja jawabannya. Tadi kan udah dari Kak Ayu ya, sekarang dari Kak Juan lagi nih. Silakan, Kak. Oke, tips biar pede di jurusan. Kalau menurut aku, tips biar pede itu mungkin sudah disebut tadi sih sama Kak Christine. Jangan pernah bandingin diri kalian sama diri orang lain. Itu salah satu kunci yang bikin kalian pede banget. Jadi kalian ya fokus sama diri kalian aja, gak usah fokus sama orang lain. Dan itu secara nggak langsung bikin kalian kayak pede dengan apa yang sudah kalian miliki. Dan mungkin selain itu, kalian juga bisa coba untuk mulai cari circle yang positif. Jadi kalian bisa mulai cari teman-teman yang yang secara nggak langsung memberikan feedback positif ke kalian. Jadi circle di perkuliahan itu menurut aku penting banget, dan kalian nggak boleh sembarangan milih circle, karena ujung-ujungnya kalian di luar kuliah kalian ngumpulnya bakal sama mereka,
kalian cerita keluh kesah sama mereka, dan nanti mereka yang bakal kasih feedback. Jadi kalau mereka orangnya circle kalian positif, nah nanti kalian juga bisa dapat feedback yang positif ke diri kalian, dan itu secara nggak langsung juga apa ya, ngebantu kalian untuk jadi orang yang positif gitu sih kalau dari aku. Oke, mantep banget ya jawaban dari Kak Juan. Sekarang jawaban dari Kak Ayu nih. Oke, aku setuju banget sih sama yang dibilang Kak Juan tadi. Nah, tapi tadi kan Kak Juan udah ngasih perspektif ya gimana pas PD tapi pas udah masuk HI-nya gitu. Jadi aku sekarang mau ngasih jawaban dari perspektif lain di mana gimana cara PD waktu kita masih berjuang HI. Jadi udah dapat HI-nya nih ceritanya gitu. Aku dulu sempet sih jujur ngerasain kayak nggak pede sama jurusan yang aku ambil karena di lingkungan terdekat aku tuh HI itu jarang yang tahu gitu. Maksudnya dari keluarga aku pun, teman-teman aku pun itu jarang yang ambil HI gitu. Gimana cara PD? Yang pertama, fokus sama diri sendiri ini. Udah dibahas tadi sama Kak Juan. Yang kedua, kalian harus memantapkan diri bahwasanya aku pilih HI karena itu mauku gitu, bukan mau orang lain gitu yang, dan apa yang aku mau itu aku yang menentukan gitu. Jadi jatuhnya juga fokus ke diri sendiri. Tapi yang tips yang kedua ini lebih gimana cara kita buat memantapkan diri gitu. Gimana kayak aku harus mantep nih sama pilihanku. Makanya kan aku harus mantep, karena aku udah mantep, aku terima dengan segala konsekuensinya gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya bahwasanya kalau misalnya kita kadang cerita nih ke orang lain, oh aku mau ambil jurusan HI, terus kayak HI jurusan apa gitu, nanti kerja apa gitu, pasti ada deh pertanyaan kayak gitu. Karena kalau di lingkunganku itu HI nggak sefamiliar itu ya, nggak sefamiliar kedokteran, ekonomi kayak gitu. Jadi aku sempet nih dapat kayak gitu. Jadi aku nyikapinnya ya, oh ya udah aku pilih HI karena aku tahu itu yang aku mau gitu teman-teman. Oke, itu tadi ya jawaban dari Kak Ayu. Ya, mantep banget ya jawaban dari Kak Juan dan jawaban dari Kak Ayu. Tapi sayang banget ya, karena ini adalah pertanyaan terakhir. Oke, alhamdulillah ya untuk Kak Juan, Kak Ayu akhirnya kelar juga ya. Oke, jadi teman-teman mohon maaf banget ya kalau ada pertanyaan. Ini aku udah cek-cek di chat box dan ternyata masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf banget karena kita akan menyudahi sesi tanya jawab ini. Oke, jadi aku pengen ngucapin dulu nih banyak terima kasih lagi kepada para partisipan dan speaker tentunya ya yang udah antusias dalam mengikuti sesi tanya jawab ini. Luar biasa banget ya jawabannya. Semoga teman-teman bisa catat ya semuanya itu biar bisa dijadiin referensi dan dibaca-baca lagi gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya yang aku nggak mau kasih tahu dulu. Aku mau remind lagi buat teman-teman semuanya yang mau ikutan giveaway yang tadi ya, yang awal, jangan lupa untuk di screenshot acara talk show kita pada malam hari ini. Boleh banget ya di screenshot mukanya aku aja juga nggak apa-apa banget. Nanti tinggal tag akun sebulan menjadi, terus akun Global Millennial Group. Jadi 2 akun itu ya yang di-tag, jangan lupa di-tag. Kemudian bukti dari screenshot-nya itu teman-teman submit di form bit.ly/sm-gafeb. Oke? Nah, giveaway ini akan ditutup pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikutan karena pasti bakalan dapat bakalan dapat hadiah dari panitianya nanti, biar panitia yang ngurusin ya. Oke, next kita bakalan ada sesi pemberian apresiasi kepada para speaker kita karena sudah menyempatkan hadir nih di acara talk show pada malam hari ini. Karena udah ini ya, udah blebok-blebok juga ya mulutnya tadi, udah jawab banyak pertanyaan gitu ya, jadi nggak matching kan kalau kita nggak ngasih apresiasi gitu kan. Nah, bentuk apresiasinya ini dari kami sebagai panitia talk show pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung dari operator, boleh share screen dulu nih ya. Kita spill nih sama-sama. Apresiasinya adalah sertifikat penghargaan. Baik, untuk sesi penyerahan sertifikat ini untuk speaker Kak Ayu dan Kak Juan ya, kepada tim operator, maksudnya kepada tim operator bisa di spotlight dulu ya terlebih dahulu untuk Kak Ayu, karena kita bakalan mengabadikan nih ya penyerahan sertifikat oleh Kak Ayu terlebih dahulu. Oke, kayaknya Kak Ayu udah ke spotlight.
Aku siap-siap ya, aku kasih aba-aba. Ini aku kayaknya masuk frame juga ya, nanti aku senyum-senyum juga deh. Oke, jadi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Ayu. Silahkan diambil sertifikatnya, dirawat baik-baik ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Juan lagi nih ya. Nggak lupa ya, kita ternyata ada Kak Juan nih di sini ya. Oke, nah untuk Kak Juan, boleh dari operator bisa siap-siap untuk screenshot, karena aku juga bakalan ada di frame, jadi aku bakalan senyum juga. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nah terima kasih banyak ya untuk Kak Ayu dan Kak Juan. Nah sekarang nggak afdol kan ya kalau kita cuma sesi foto bersama aja sama speaker dan MC yang kece ini ya. Jadi kita bakalan sesi foto bareng bersama ya semuanya. Nanti bakalan difoto juga, bakalan jadi satu frame. Jadi teman-teman yang lain nih pada on cam yuk. Kini ada kesempatan ya kita se-frame sama Kak Juan sama Kak Ayu. Bayangin ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang lain aku tunggu ya semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Nisrina ini rajin banget ya on cam, salut banget. Oke, makasih banyak untuk Kak Nisrina. Ada juga nih Kak Delizabeth. Terima kasih banyak Kak Delizabeth sudah on cam. Kak Syafina, Kak Yasar, Kak Adia. Oke, semuanya silahkan ya untuk on cam semuanya nih. Aku sebutin ya satu-satu, tapi kayaknya bakalan sampai maghrib nih ya. Udah maghrib kali ya, ini maghrib besoknya maksudnya ya. Oke, ada Kak Khalifa, ada Kak Samuel. Oke, kayaknya udah pada ready semua ya untuk on cam dan udah excited banget nih untuk langsung se-frame sama aku ya sebagai MC. Oke, langsung aja ya kepada operator atau panitia yang berwenang ya untuk bisa langsung mengabadikan acara kita pada malam hari ini. Aku hitung aba-aba dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, ini kakak dokumentasi udah ini ya? Udah aman kah? Atau perlu aba-aba? Oke. Boleh di slide kedua kali ya. Oke, slide kedua lagi ya. Aku aba-aba. 1, 2, 3. Oke, apakah perlu slide berikutnya? Sampai berapa slide ini ya? Ada. Udah. Oke, 4 slide-nya udah aman ya. Oke, sama-sama Kak. Oke, nah nggak terasa ya, ini jangan pada off cam semua lagi, kita on cam dulu ya teman-teman. Ini kita udah mau mengakhiri ya pertemuan kita, jadi pada on cam dulu nih biar aku bisa lihat nih muka-muka ganteng dan cantik-cantiknya semuanya ya. Nggak terasa kita udah berada di penghujung acara. Aku nih selaku MC paling kece ya, sekaligus moderator pada talk show malam hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Juan yang udah menjadi pembicara kita pada talk show malam hari ini dan udah memberikan banyak sekali informasi mengenai jurusan hubungan internasional. Sama tadi Nur Laila ya, pertanyaannya kurang jelas, nanti bisa langsung PC aku aja ya biar diklarifikasi. Oke, terus seluruh partisipan juga ya, aku nggak lupa ngucapin banyak banget terima kasih kepada seluruh partisipan yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan bacotan aku dan materi yang udah disampaikan sama Kak Ayu dan Kak Juan. Oke, sebelum teman-teman meninggalkan talk show ini, tidak lupa aku mengingatkan untuk mengisi feedback form ya. Feedback form yang udah aku janjiin di awal nih. Ini panitianya udah gercep banget ya, udah ngirim linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di kolom chat ini. Kemudian bisa diisi feedback formnya untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian untuk deadline-nya itu maksimal sebelum besok jam 10 pagi ya teman-teman. Jadi jangan kelamaan. Kalau misalnya punya waktu untuk ngisi ya langsung ngisi aja ya.
Jangan ditunggu lama-lama, nanti nggak dapat sertifikat. Oke, karena itu yang bakalan ngebantu juga ya teman-teman, tentunya dengan sertifikat itu bisa membantu teman-teman berkembang. Dan bukan cuma sertifikat ya, tapi acara ini juga ya bisa membantu teman untuk berkembang, berinovasi, dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Utamanya teman-teman nih yang lagi struggle untuk masuk ke jurusan hubungan internasional, semangat ya untuk kalian semuanya. Semoga bisa masuk dan bisa mencapai ekspektasi kalian masing-masing. Oke. Nah, ini udah di akhir acara. Ini aku sedih banget ya udah berpisah sama kalian semuanya. Jadi aku mewakili seluruh tim yang telah terlibat, yang telah membuat acara talk show paling kece ini, yang tentunya juga mengundang aku sebagai MC terkece ya. Meminta maaf jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati para learners. Oke, aku Syahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman semuanya di event Global Millennial Group berikutnya. Bye-bye.